Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Aulia Fitri, absen 16 dengan NIM 062440111840, kelas 4 PJJA. Pertama-tama saya hormati Ibu Dr. Insinyur Sedesi Artini, STME, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar JIS dan LDD. Jadi di sini saya akan merangkum dan mengkaji ulang video Ibu Sri Reski Artini mengenai pengantar JIS atau Geographic Information System. Jadi yang pertama yang akan kita bahas yaitu apa sih itu JIS? Jadi JIS atau Geographic Information System adalah sistem komputer yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, menganalisis, dan memvisualisasikan data berbasis lokasi atau ruang. Jadi JIS itu menghubungkan informasi geografis di mana sesuatu itu berada dengan data atribut apa yang terjadi di lokasi tersebut gitu. Jadi simpelnya JIS itu adalah sistem untuk memahami lokasi dan data di permukaan bumi. Selanjutnya yaitu hubungan geodesi dan JIS. Jadi JIS itu tidak bisa lepas dari geodesi. Sebelumnya geodesi itu adalah ilmu tukang ukur bumi. Jadi fokus utamanya adalah menentukan posisi. Ingat, posisi itu bentuknya koordinat atau angka. Tanpa koordinat yang benar, JIS tidak akan ada gunanya. Oke, slide selanjutnya yaitu geodetic surveying. Jadi geodetic surveying ini adalah ilmu ukur tanah yang digunakan untuk mengukur wilayah yang sangat luas dengan mempertimbangkan kelengkungan bumi. Ilmu ini digunakan untuk menentukan bentuk dan ukuran bumi, mengukur medan gravitasi, serta membuat titik kontrol pemetaan skala besar. Ilmu ini dikembangkan oleh ilmu astronomi dan penentuan posisi dengan satelit. Jadi bisa kita lihat di gambar sebelah kiri itu ada GPS ataupun satelit yang digunakan untuk cara kita mengetahui suatu lokasi. Jadi kita itu menggunakan satelit yang mengelilingi bumi selama 24 jam. Contohnya seperti pesawat terbang dan kapal laut yang ada di gambar sebelah kanan. Itu kan kapal lautnya berada di tengah-tengah lautan. Nah, untuk kapal laut dan pesawat terbang bisa lewat di jalur yang benar karena mereka punya alat penerima sinyal satelit agar tidak ada yang tersesat ataupun bertabrakan satu sama lain. Selanjutnya, seberapa penting posisi? Kenapa sih posisi itu harus akurat? Karena kalau salah menentukan koordinat awal, bangunan itu bisa miring, jalan tidak nyambung, ataupun jembatan bisa meleset. Di dunia teknik sipil, meleset beberapa sentimeter saja bisa jadi masalah yang besar. Nah, selanjutnya itu di sini ada alat yang namanya GNSS survey. Jadi, satelit di atas bumi mengirimkan sinyal ke alat penerima atau receiver di permukaan bumi. Minimal 4 satelit dibutuhkan supaya posisi bisa dihitung dengan akurat. Receiver menerima sinyal lalu menghitung koordinat titik. Jadi ada 3 koordinat titik, yaitu ada titik X, Y, dan titik Z. Posisi dihitung berdasarkan jarak antar receiver dengan satelit. Oke, jadi selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Cara mengumpulkan data atau foto udara itu ada 2 cara keren. Yang pertama melalui fotogrametri. Jadi kita tuh memotret bumi pakai pesawat ataupun drone dari atas langit. Jadi drone itu akan menangkap gambar di suatu titik tertentu atau daerah tertentu yang ingin kita masukkan ke peta ataupun ke Google Maps dan lain-lain gitu. Yang kedua yaitu dengan cara penginderaan jauh atau remote sensing. Jadi kita bisa memetakan suatu pulau atau hutan tanpa harus datang ke sana langsung. Cukup melihat dari citra satelit. Selanjutnya itu adalah kartografi. Kartografi ini adalah seni, ilmu, dan teknologi pembuatan peta dan ikhtisar sajian permukaan bumi fisik. Nah, perkembangan peta itu, dulu peta itu kertas yang gampang sobek dan susah diupdate. Jadi kemana-mana orang itu membawa kertas. Jika ingin melihat peta itu kan sedikit ribet dan rawan untuk hilang ataupun tertinggal gitu.
Nah, sekarang lewat ilmu kartografi ini, peta bisa jadi digital. Kita bisa kasih warna, simpan di laptop berbentuk soft file, soft copy gitu. Dan gampang kalau mau diubah datanya. Selanjutnya itu ada engineering surveying. Jadi, engineering surveying ini mencakup pemetaan topografi skala besar sebagian dari desain rekayasa seperti jalan, jembatan, bangunan gedung, dan infrastruktur lainnya. Nah, slide selanjutnya itu ada peta. Apa sih peta itu? Peta adalah gambaran permukaan bumi yang diperkecil dan dituangkan pada bidang datar menggunakan skala, simbol, dan proyeksi tertentu untuk menunjukkan lokasi, jarak, arah, serta kenampakan wilayah secara terukur. Nah, proyeksi peta itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara besaran-besaran di atas permukaan bumi di bidang lengkung dengan besaran-besaran di atas peta atau di bidang datar. Nah, bisa kita lihat di gambar sebelah kiri itu adalah model bumi sebagai referensi atau acuan. Jadi, bumi itu berbentuk bulat atau lonjong. Nah, permasalahannya, bumi itu kan bulat ataupun lonjong, sedangkan peta itu datar. Memaksakan bumi yang bulat ke peta yang datar itu ibarat mengupas kulit jeruk dan memaksanya jadi rata di atas meja. Pasti ada robekan ataupun perubahan bentuknya. Disinilah kita butuh ilmu proyeksi agar kesalahannya menjadi sekecil mungkin. Nah, di sini bisa kita lihat gambar hasil pengukuran. Jadi di sebelah kiri yang gambar hitam itu adalah garis kontur. Nah, di JIS kita bisa buat peta yang punya garis ketinggian atau garis kontur. Ini penting sekali untuk kita kalau mau bangun gedung ataupun jalan, supaya tahu daerah mana yang harus digali dan daerah mana yang harus ditimbun. Nah, selanjutnya ini adalah skala peta mulai dari skala besar hingga ke skala kecil. Jadi di sini ada peta itu ada 6 skala. Ada skala 1 berbanding 10.000, berbanding 25.000, 50.000, 100.000, dan 1.000 hingga 500.000. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan kita sendiri gitu. Ingin skala yang berapa untuk kepentingan kita gitu. Nah, ini adalah contoh peta yang benar. Jadi peta itu jangan cuma gambar saja, tapi harus punya judul dan lokasi agar kita tahu peta ini tuh peta apa gitu. Dan juga peta yang benar itu harus ada legenda. Legenda itu adalah penjelasan simbol. Misal untuk garis merah itu jalan, garis biru itu sungai gitu. Nah, terus juga peta itu harus punya skala dan arah mata angin supaya tahu ukurannya dan tidak salah arah. Oke, selanjutnya ini adalah contoh peta active volcanoes atau peta gunung berapi. Jadi Indonesia itu tuh unik karena dilewati jalur gunung api atau ring of fire. Jadi JIS itu membantu kita memetakan daerah mana yang rawan gempa, tsunami, ataupun gunung meletus. Dengan peta yang benar, kita bisa menyelamatkan nyawa banyak orang. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.